Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bisa menjalankan semua aktivitas dengan sukses. Izinkan saya, Andi Kusnandi, untuk menyampaikan diseminasi hasil pelatihan inklusi yang saya ikuti melalui akun email Guru Belajar. Izinkan saya untuk menyampaikan diseminasi hasil pelatihan inklusi yang saya ikuti melalui akun e-learning SIM PKB. Apa yang menjadi latar belakang pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi dilatar belakangi adanya prinsip pendidikan bagi semua, education for all. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan tanpa ada kecualinya. Di negara Indonesia, prinsip ini sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian, di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pada pasal 31 dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Awalnya, pengelolaan pendidikan terbagi dua, yaitu pendidikan atau sekolah umum dan pendidikan atau sekolah khusus yang dikenal dengan sekolah luar biasa atau SLB. Ada SLBA untuk anak tunarungu, SLBB untuk anak tunanetra, SLBC untuk anak tunagrahita, SLBD untuk anak tunadaksa, dan SLBE untuk anak tunalaras. Dalam prakteknya, pengelolaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus seperti ini memiliki beberapa kendala. Pertama, SLB ini terbatas jumlahnya, dan daya tampungnya pun terbatas, sehingga tidak semua anak berkebutuhan khusus bisa tertampung. Kedua, ada beberapa peserta didik yang secara geografis sulit menjangkau SLB sesuai dengan kekhususannya, sehingga pada akhirnya mereka tidak mendapatkan layanan pendidikan. Ketiga, untuk optimalisasi perkembangan peserta didik secara sosial dan emosional, maka keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah umum menjadi sebuah cara yang dianjurkan. Keempat, bahwa peserta didik berkebutuhan khusus merupakan warga masyarakat yang juga diakui keberadaannya oleh masyarakat sekitar, serta masyarakat sekitar juga bisa menunjukkan kepeduliannya kepada sesama, maka lahirlah konsep pendidikan inklusi. Apa itu pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi. Ungkapan tanpa diskriminasi ini menjadi kata kunci dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Bagaimana tahap pendidikan inklusi? Tahap pendidikan inklusi meliputi identifikasi, asesmen, dan intervensi. Identifikasi merupakan proses menemukanali peserta didik sebelum yang bersangkutan mengikuti pembelajaran. Asesmen adalah upaya untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki, hambatan atau kesulitan yang dialami, mengetahui latar belakang, mengapa hambatan atau kesulitan itu muncul, dan untuk mengetahui bantuan apa yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Layanan intervensi dimaksudkan untuk menangani hambatan belajar dan hambatan perkembangan agar mereka dapat berkembang secara optimal. Bagaimana penempatan peserta didik berkebutuhan khusus pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi? Ada 5 cara yang bisa digunakan. Pertama, kelas reguler atau inklusi penuh. Pada cara ini, peserta didik berkebutuhan khusus sepenuhnya
belajar seperti peserta didik lainnya. Tentu saja dengan pertimbangan bahwa peserta didik yang bersangkutan betul-betul bisa mengikuti semua kegiatan seperti peserta didik lainnya, dan jika tidak, maka pilih cara lain. Kedua, kelas reguler dengan klaster. Pada cara ini, peserta didik berada di kelas reguler, tetapi ditempatkan pada posisi tertentu. Misalnya bagian depan dekat meja guru, sehingga guru bisa memberikan layanan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Ketiga, kelas reguler dengan klaster dan pull out. Cara ketiga ini hampir sama dengan cara kedua, hanya ada tambahan pull out, di mana peserta didik pada waktu tertentu ditarik keluar dari kelasnya untuk mendapatkan layanan khusus. Misalnya, peserta didik yang lamban belajar dan belum lancar membaca, maka pada saat pelajaran bahasa, peserta didik ini mendapat layanan khusus bimbingan membaca. Keempat, kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Peserta didik ditempatkan di kelas khusus, namun dalam beberapa kegiatan, mereka disatukan dengan peserta didik lainnya, seperti pada saat istirahat, kegiatan permainan, dan lain-lain. Kelima, kelas khusus penuh. Pada cara ini, peserta didik berkebutuhan khusus ditempatkan pada sekolah dan sepenuhnya mendapatkan layanan pendidikan yang terpisah dari peserta didik lainnya. Demikian diseminasi hasil penelitian inklusi yang telah saya ikuti. Semoga tayangan ini bermanfaat dan kita bisa memberikan layanan terbaik untuk peserta didik kita, untuk anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.